Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang Allah muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menakdirkan hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban fardu ain, salat zuhur berjamaah. Alhamdulillah juga kita mendapatkan hari yang cukup adem, cenderung hujan tadi pagi. Makanya kita hangatkan dengan sesuatu bahasan yang cukup hangat ya. Insya Allah biasanya tema yang akan saya angkat hari ini nggak habis dibahas seharian biasanya. Cuma tetap dalam waktu yang sangat singkat ini kita ingin membahas mumpung masih hangat. Jadi tentang demokrasi dalam perspektif Islam. Waduh telat atuh Pak ya. Pemilunya udah. Hanya justru itu. Kalau kemarin dibahasnya sebelum pencoblosan, ini khawatir ini dianggap politis nanti, gitu ya. Nanti dituduh lagi saya mengarahkan mencoblos kepada sebuah nomor. Nah, alhamdulillah ini lebih aman lah setelah pemilu. Tetap disampaikan meskipun dianggap telat nggak masalah karena ini ilmu ya. Dan ilmu itu tidak boleh disembunyikan. Harus disampaikan apa adanya dan salah satu ciri ilmiah itu adalah pasti minimalnya ada perbedaan pendapat begitu ya. Makanya sekali lagi ini adalah sesuatu yang harus kita bahas apakah di forum yang singkat seperti ini ataupun di forum yang lebih leluasa misalnya sehari bahkan mungkin 3 harian kita bahas ini, tapi setidaknya kita punya bekal sedikit lah. Jadi Bapak Ibu sekalian, demokrasi itu seperti apa Islam memandangnya? Untuk menjawab pertanyaan menjawab sebuah hukum, maka hukum itu harus disepakati dulu definisinya apa. Simpelnya adalah memang demokrasi itu adalah sistem pemerintahan atau sistem kepemimpinan dalam bernegara. Bernegara itu hukumnya apa? Kalau pertanyaan lebih lanjutnya. Mau tidak mau Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ini wajib untuk bernegara. Sekali lagi wajib hukumnya. Kenapa bisa dikatakan wajib punya negara? Karena kalau kita tidak bernegara, secara real bisa-bisa saja. Saudara-saudara kita mungkin yang di pedalaman, yang tidak pernah ketemu dengan orang selain sukunya, barangkali hari ini mereka tidak mengenal yang namanya Indonesia. Atau mungkin di negara lain, misalnya di pedalaman Amazon atau di mana, di Afrika, bahkan mereka mungkin tidak pernah tahu apa itu negara. Yang mereka tahu mereka adalah hidup dengan keluarganya atau dengan sukunya saja. Nah, tapi kemudian hari ini kita hidup ditakdirkan di negara Indonesia dan saya katakan tadi kita tidak mungkin bernegara karena memang wajib. Secara hukum syariat, kalau kita tidak bernegara maka kita tidak akan mungkin bisa melaksanakan seluruh rukun Islam. Secara syariat. Hari ini Bapak Ibu berangkat ke Tanah Suci pakai sepeda katakanlah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kalau kita tidak pakai visa, itu kita akan diusir. Dan itu tidak akan mungkin kita dapatkan kalau kita tidak punya paspor sebuah negara. Oleh karena itulah para ulama mengatakan ya wajib hari ini kita bernegara. Karena minimal secara syariat kita akan memungkinkan bisa melaksanakan seluruh rukun Islam. Kalau zaman dulu ada sebagian kaum muslimin yang misalnya ketidakpuasan terhadap pemerintah zaman dulu ya, tidak usah disebut presidennya lah ya. Bahwa bahkan mereka kemudian mengatakan ini pemimpinnya batal secara hukum, tapi ada ulama yang berpendapat setidaknya kalaupun pemimpinnya dianggap kurang adil atau tidak baik begitu ya. Setidaknya kita punya pemimpin itu lebih baik dibandingkan tidak punya pemimpin sama sekali. Karena kata para ulama begitu banyak pernikahan yang akan tidak sah gara-gara wali hakimnya dianggap tidak sah. Begitu ya. Itu contoh yang lain. Jadi sekali lagi
secara umum bernegara itu adalah sesuatu yang wajib. Dan kabar baiknya, semua ulama, semua mazhab, semua pendapat, mereka bersepakat yang namanya kepemimpinan, yang namanya punya pemimpin itu hukumnya wajib. Sekali lagi tidak ada perselisihan dalam hal ini. Sekali lagi bahwa yang namanya punya pemimpin itu wajib. Dan tidak ada perselisihan. Mau Syiah, mau Sunni, mau aliran apapun, mau ormas apapun, semuanya berpendapat punya pemimpin itu wajib. Begitu ya. Nah, yang menjadi perselisihan adalah bagaimana caranya memilih kepemimpinan itu. Bapak Ibu, di dunia ini secara umum ada dua sistem secara umum. Ada yang namanya monarki, ada yang namanya republik atau demokrasi. Monarki itu kerajaan, kesultanan atau emporium atau apapun lah namanya, yang jelas mereka kepemimpinannya turun-temurun. Nah, tapi realitanya hari ini di dunia ini monarki pun ada dua macam. Ada monarki absolut, ada monarki konstitusional. Monarki absolut itu legislatifnya, eksekutifnya, yudikatifnya itu di satu orang yang disebut raja atau sultannya atau amirnya atau apapun. Hari ini masih ada? Masih ada. Contohnya Arab Saudi. Contoh yang dekat Brunei Darussalam. Mana lagi ya? Ada beberapa negara lagi. Nah, sedangkan misalnya kerajaan Inggris, kerajaan Belanda, beberapa kerajaan di Eropa dan termasuk Malaysia, mereka punya raja, tapi disebutnya kerajaan konstitusional. Jadi raja itu hanya sekedar simbol saja. Legislatifnya dipilih oleh masyarakatnya, oleh rakyatnya, termasuk ada yang namanya Perdana Menteri biasanya. Di bawah raja. Tapi tetap saja Perdana Menteri ini kadang-kadang lebih besar kekuasaannya dibanding raja itu sendiri. Makanya disebut monarki konstitusional. Nah, ada yang menarik. Kalau negara demokrasi bagaimana? Secara umum demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Tapi ternyata ada negara yang mengaku demokrasi, tetapi pada hakikatnya adalah kerajaan. Ada? Tahu Bapak? Ada dapat hadiah door prize Pak Riki? Yang tahu. Jadi judulnya demokrasi, tapi sesungguhnya ini bahkan lebih absolut dibandingkan kerajaan yang lain. Ada yang tahu kerajaan mana? Atau negara mana? Nggak bisa nebak? Negara Asia. Korea Utara. Korea Kaler, Pak. Oh, ini kan ngakunya sih Republik Demokratik Korea. Padahal ini kerajaan sebenarnya. Bahkan lebih absolut dibandingkan kerajaan yang lain. Kenapa? Karena dari dulu presidennya diturunkan dari ke anaknya, ke keluarganya. Bahkan ada pemilu, ada seolah-olah demokrasi ya. Cuman sudah disetting. Jangankan yang berbeda pilihan, ya. Kemarin ada berita bayi saja yang nonton drakor. Jadi anak kecil anak Korea Utara yang nonton film tetangganya Korea Selatan itu sampai dihukum. Itu saking absolutnya negara itu. Nah, tapi sekali lagi itulah gambaran bagaimana sistem pemerintahannya di dunia. Nah, kalau Islam seperti apa? Kalau Islam seperti apa? Bapak Ibu sekalian, kalau kita pernah membaca tentang khilafah, ada yang namanya Khulafaur Rasyidin. Ada 4 orang setelah Nabi SAW, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian terakhir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Maka semuanya dipilih dengan cara yang berbeda-beda. Mirip-mirip sih, cuman ya secara umum berbeda. Dan Rasulullah SAW pun, para ulama mengatakan memang yang namanya memilih pemimpin itu wajib, cuman cara memilihnya itu diserahkan kepada kondisi masing-masing. Meskipun sekali lagi ini terjadi perbedaan pendapat. Makanya salah satu hal yang kontroversi, perbedaan pendapat itu dalam Islam disebutnya khilafiyah. Nah, salah satu hal yang paling banyak khilafiyahnya ya tentang khilafah. Khilafiyah. Dan sampai sekarang kita masih berbeda pendapat di masalah itu.
Tapi setidaknya sekali lagi ilmunya ada. Meskipun terjadi perbedaan pendapat. Jadi termasuk apakah demokrasi itu yang kita memilih pemimpin dengan suara terbanyak itu Islami atau tidak? Saudara-saudara kita juga terbelah, ada yang menentangnya, ada juga yang bersepakat bahwa demokrasi diperbolehkan dalam Islam. Yang menentang apa alasannya? Karena alasannya adalah demokrasi itu seolah-olah mengambil hukum bukan hukum Allah. Sekali lagi, teman-teman sampai saat ini pun ada, meskipun mereka tidak muncul sekarang gitu ya. Tapi mereka beralasan demokrasi diharamkan karena seolah-olah mengambil hukum berdasarkan suara mayoritas, bukan berdasarkan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sesuatu yang haram. Nah, kalau saya bagaimana? Kita bahas dulu yang pendapat yang kedua. Bahwa yang pendapat yang kedua, para ulama dan sekarang hari ini mayoritas mengatakan demokrasi boleh-boleh saja. Karena yang namanya bermasyarakat termasuk bernegara itu sebenarnya adalah kesepakatan-kesepakatan. Sebagaimana kita di keluarga. Bapak ibu berkeluarga, ada suami, ada istri, bahkan ada anak, bahkan anaknya mungkin tidak satu, tidak dua, bahkan banyak. Kalau kita menentukan sesuatu, itu mayoritasnya meskipun semuanya sepakat bapak adalah pemimpin rumah tangga, tapi biasanya tetap saja kita bermusyawarah. Bahkan kalau kita merujuk kepada hadis, ada hadis yang cukup terkenal yang sering juga diucapkan oleh para ulama, idza kana salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Jadi ini gambaran. Jadi jangankan urusan bernegara. Kalau kita mau safar bertiga atau bahkan mungkin berdua pun, kalau dalam hadis dikatakan kalau kalian melakukan perjalanan bertiga, falyu'ammiru ahadahum. Maka angkatlah salah seorang di antara kalian jadi pemimpin. Dan kira-kira kalau kita bertiga, ngangkat pemimpinnya bagaimana? Gimana kira-kira Pak? Berdasarkan apa? Keturunan? Berdasarkan wahyu? Boro-boro kita bukan nabi ya. Kira-kira gimana caranya? Nih, yang angkat pemimpin dari 3 orang. Gimana Pak? Yang simpel-simpel aja ya. Yang voting, saya emang gak setuju. Ya udah tuh, sultan. Pemimpin. Pokoknya nama ada pemimpin. Dan pada prinsipnya kalau misalnya gak sepakat ya udah. Suara mayoritas. Ya 2 lawan 1 minimal. Atau misalnya sepakat, ya udah kamu aja sepakat 3-3-nya. Itu demokrasi gitu. Apakah ditentang dalam Islam? Ya enggak. Jadi intinya ada pemimpin, bagaimanapun caranya pokoknya ada pemimpin itu lebih baik dibandingkan kita tidak punya pemimpin. Meskipun sekali lagi memang yang menentangnya tadi beralasan. Lihat, begitu banyak negara demokrasi yang mereka menginginkan pemimpin yang adil, tapi justru yang dihasilkan dari demokrasi karena rakyatnya belum ngerti, akhirnya dipilihlah pemimpin yang paling populer. Bukan yang paling baik, tapi paling populer. Dan hancurlah negara itu. Betul memang. Negara demokrasi tidak ada jaminan menghasilkan pemimpin yang baik. Memang tidak ada jaminan. Dan itu bisa dijawab dengan begini. Sama saja. Mau dengan negara kerajaan, mau negara yang kayak gimana pun, tidak ada jaminan kita menghasilkan selalu pemimpin yang baik. Negara demokrasi pernah dipimpin oleh pemimpin yang baik? Banyak. Dipimpin oleh yang buruk? Banyak juga. Negara kerajaan sama saja. Bagaimana kita hari ini melihat misalnya tetangga kita saja, jangan Arab Saudi, ini sensitif ya. Yang negara tetangga Thailand. Negara Thailand itu sekarang mayoritas masyarakatnya tidak puas dengan rajanya sekarang. Tapi raja sebelumnya itu raja yang dicintai oleh masyarakat Thailand. Hari ini mereka nggak suka dengan rajanya, tapi mereka ya udah pasrah. Sampai rajanya meninggal ya udah gitu. Ya, tapi mereka positifnya masih punya perdana menteri yang tetap maju gonjang-ganjing. Jadi sekali lagi, makanya para ulama berbeda pendapat dan mayoritasnya hari ini mengatakan ya itulah demokrasi. Ada plus minusnya. Tapi insya Allah itulah kesepakatan kita sebagai manusia yang berpikir. Jadi bagaimana? Saya mengambil pendapat boleh. Ya, mengambil pendapat boleh. Dan kemudian yang
Jangan mentang-mentang kita mengambil pendapat boleh, bahkan ada sebagian mengatakan wajib kita nyoblos kemarin. Kalau saya mengambil pendapat tetap saja ya. Yang wajib itu adalah ketika gara-gara kita tidak nyoblos, maka pemilu itu batal. Nah itu yang wajib ain itu kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada yang golput, kira-kira tetap punya pemimpin ya? Enggak kita. Kalau masih ada yang golput nih, tetap punya pemimpin ke Indonesia. Tetap punya. Itu tidak sampai wajib yang kayak gimana, yang darurat enggak. Tetap saja kita harus hormati orang-orang yang tidak memilih sekalipun. Itu juga bagian dari konstitusi. Kemudian jangan sampai di penjara gitu, gara-gara tidak nyoblos. Anjuran boleh, karena inilah kesempatan kita punya pemimpin yang lebih baik di antara pilihan-pilihan yang ada. Insya Allah, bismillah, mudah-mudahan yang nyoblos dapat pahala. Kalaupun yang tidak nyoblos bisa jadi dapat pahala juga, karena mungkin dalam pikirannya dia semuanya sama saja. Dan dengan begitu, dan hanya karena itu pun tetap saja kita masih punya pemimpin yang dipilih oleh rakyat, insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah dalam waktu yang sangat singkat ini pembahasan yang biasanya panjang lebar, kali tinggi dan sebagainya, kita bahas dengan singkat. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk tazkirah buat kita, dan mudah-mudahan kalaupun ada di antara Bapak Ibu sekalian di sini yang suatu saat jadi pemimpin, jadi wali kota, jadi gubernur, presiden, apapun, ketua RT, mudah-mudahan pada akhirnya adalah bagaimana pemimpin itu menjadi pemimpin yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup nih, inna ahabban nasi ila ilallahi azza wa jalla yaumal qiyamati wa aqrabahum minhu amirun adilun, imamun adilun. Sesungguhnya manusia yang paling dicintai di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti, dan kedudukannya paling dekat dibandingkan manusia yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala adalah imamun adilun. Imam yang adil. Dan sebaliknya, wa inna abghadan nasi ilallahi yaumal qiyamati wa ashaddahu adaban imamun jairun. Dan orang yang paling dimurkai oleh Allah di yaumil qiyamah dan siksaannya paling keras adalah imamun jairun. Imam atau pemimpin atau presiden atau raja atau wali kota atau bupati yang tidak adil, yang tidak amanah, yang korup. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.